عشان غزة. قاطع عشان غزة. قاطع عشان غزة. قاطع عشان غزة. قاطع عشان غزة. Itu kan haknya Danon untuk membantah, tapi faktanya kan memang di berbagai medsos nasional maupun internasional kan tidak terbantahkan. Danon adalah penyumbang dari kegiatan Israel yang kemudian oleh Israel digunakan untuk membeli mesin perang untuk memerangi warga sipil. Ini ada komentar, boikot boleh silahkan, tapi minimal ada solusi bagi puluhan ribu karyawan yang terancam kehilangan pekerjaan. Di Gaza, anak-anak itu tidur dengan perut kosong, minum air tercemar, sakit tak ada obat, tidur tanpa selimut, dan kamu dengan tak ada moralnya tanya solusi. Kalau saya balik tanya, adakah solusi untuk menghentikan pembantaian massal ini di negeri saudara kita di sana? 75 tahun tanpa sadar, kita sudah menyokong perekonomian penjajah. Di tahun 1948, banyak ibu-ibu hamil yang perutnya dibedah paksa oleh penjajah hanya untuk tahu bayinya laki-laki atau perempuan. Mereka mengalami penyiksaan, pelecehan, penindasan. Karyawan yang kau bilang terancam PHK itu masih hidup di negara merdeka. Tak ada ancaman, masih tinggal di rumah, bukan di kamp pengungsian. Sakit masih ditanggung BPJS, masih bisa minum air mineral yang bersih, masih bisa makan bahkan ditambah dengan jajan, masih tidur di atas kasur, masih bisa scroll sosial media, nggak malu masih nanya begitu. Mau kerja di mana? Hello, kamu sepelekan Allah yang maha pemberi rezeki. Kalian pikir Allah hanya mampu memberi rezeki di tempat perusahaan pendukung si kriwil? Kau bilang cari pekerjaan itu tidak mudah. Mungkin iya bagi sebagian orang. Namun kalau kamu mau menelaah peristiwa ini dari kacamata iman, maka kamu nggak akan mengatakan kalian pendukung boikot harus memikirkan solusi untuk puluhan ribu karyawan yang terancam PHK. Kalau kamu muslim, coba sadari kalau ini sebenarnya adalah panggilan jihad dari Allah. Jihad itu memang butuh pengorbanan, macam-macam pengorbanannya. Ada yang harus beralih tempat kerja, ada yang harus beralih produk padahal sudah cocok dengan produk yang diboikot, dan masih banyak lagi. Namanya jihad itu sama-sama berjuang, bukan yang satu pihak berjuang, yang satu minta solusi. Nggak usah caper dengan sok-sokan mikirin nasib karyawan, nggak usah manja dengan minta-minta solusi. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong." Kalau kamu muslim dan mengimani ayat ini, maka kamu tidak akan keluar-keluar minta solusi, karena kamu paham boikot produk itu bagian dari jihad kita di sini. Bahkan dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah berjanji sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Kamu tanya solusi, ini solusinya, janji Allah sendiri. Kalau kamu imani ini, maka sudah selesai persoalan yang kamu tanyakan. Jihad bukan membela satu pihak dan mengorbankan pihak lain. Bukan begitu mikirnya. Jihad itu sama-sama berjuang sesuai porsinya. Saudara kita di sana berjuang mempertahankan Al-Aqsa dengan bersimbah darah, tanpa rumah, dengan kehidupan yang susah. Jihad kita di sini adalah melumpuhkan perekonomian mereka. Perjuangan kita di sini belum ada apa-apanya dibanding perjuangan mereka di sana. Jangan lagi bilang bukan hanya ekonomi si kriwil yang lumpuh, tapi ekonomi puluhan ribu karyawan juga akan lumpuh. Hei, kalaupun akhirnya terjadi PHK massal karena imbas pengalihan produk perusahaan pendukung si kriwil, itu bukan akhir dari dunia kalian. Kami yang mengalihkan produksi kriwil tetap belanja, tapi dialihkan ke UMKM, produk dalam negeri, dan ke perusahaan yang mendukung saudara kita. Artinya permintaan pasar produk UMKM dan produk dalam negeri bisa jadi makin meningkat. Bahkan bisa jadi akan muncul brand-brand baru produksi anak negeri. Artinya mereka akan merekrut banyak karyawan. Artinya membuka peluang lapangan kerja baru untuk banyak orang. Jadi nggak usah takut, hati-hati kena penyakit wahan. Takut miskin dan takut mati, padahal saudara kita di sana rela mati demi mempertahankan martabat umat Islam seluruh dunia.
Ayolah, nggak usah sepengecut itu. Bisa jadi ini kesempatan kalian untuk menjadi pengusaha baru. Kemarin saat Covid aja pada bisa bangkit kok. Rakyat Indonesia itu nggak semanja itu. Ayo gunakan otak dengan benar, kembangkan kreativitas. Jangan terlalu malas terbuai di zona nyaman. Lagian kenapa sih ngotot banget mempertahankan perusahaan asing itu tetap eksis? Oh ya, disclaimer, jihad ini bukan paksaan, hanya untuk mereka yang masih merasa amal ibadahnya belum cukup. Kalau kamu merasa amal ibadahnya sudah cukup, abaikan saja seruan jihad ini. Tenang saja, masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak atas apa yang terjadi di Baitul Maqdis dan apa yang sudah kita perjuangkan untuk menemani perjuangan mereka di sana.